Imbas krisis global, pemerintah menggulirkan sejumlah program untuk semangat penghematan BBM hingga efisiensi energi secara keseluruhan. Selain program work from home, ada pula program ASN wajib menggunakan transportasi publik 1 hari dalam sepekan. Namun yang jadi pertanyaan besar adalah bukan hanya soal seberapa efektif kebijakan yang hanya berlaku 1 hari dalam sepekan ini, namun bagaimana realita, kondisi, fasilitas, dan layanan transportasi publik di banyak daerah untuk mendukung program ini. Salah satu ASN Kota Surabaya yang mengikuti imbauan naik transportasi publik adalah Wiwin. Selasa pagi, pegawai bagian hukum ini berangkat dari rumahnya di kawasan Balas Klumprik sekitar 16 km dari kantornya di Balai Kota. Jika Wiwin memilih naik armada bus Transmanggi, sejumlah ASN dari luar kota Surabaya umumnya memilih kereta komuter dilanjutkan jalan kaki sekitar 800 meter dari stasiun Gubeng. Menyenangkan bisa ketemu sama teman-teman, bisa. Tapi apa yang disesuaikan, Bu? Misalnya berangkatnya jadi lebih pagi atau? Berangkatnya lebih pagi. Ya karena ini kan baru pertama kali, jadi harus membiasakan lebih pagi. Karena memang himbauannya kan untuk menghemat BBM gitu. Digulirkan bersamaan dengan program WFH untuk ASN di hari Jumat, Pemkot Surabaya mengimbau ASN-nya naik transportasi publik di hari Selasa. Dengan 32.332 ASN mencakup PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan Pemkot Surabaya, jika separuhnya saja mengikuti imbauan ini di hari yang sama, kebijakan jelas berdampak pula ke masyarakat umum pengguna transportasi publik di Kota Pahlawan. Belum lagi jika ditambah dengan ASN di bawah Pemprov dan kantor kementerian serta lembaga negara di Jawa Timur. Kalau misalnya di peak hour-nya itu harus menunggu sampai 3 atau 4 kali rotasian untuk bisa mendapatkan tempat duduk yang nyaman. Jadi kalau misalnya ditambahin adanya ASN juga, itu menurut saya akan lebih lama kita nunggunya. Jadi kalau misalnya memang ada kebijakan seperti itu, ada baiknya untuk transportasi umumnya itu diperbaiki lagi. Kalau semisal sama ASN itu pasti bakal hektik banget, karena selain jamnya yang padat dan banyak orang yang mau pulang kerja juga, pasti bakal berebut banget sama bisnya itu. Kedepannya semoga semua pengunjung yang ingin naik transportasi umum ini bisa mendapatkan fasilitas yang layak, terus juga nggak usah menunggu-nunggu armada lagi supaya bisa sampai ke tujuan. Kondisi nyata di lapangan menunjukkan masih banyak bus stop atau pemberhentian tanpa pelindung atau atap. Ada pula jalur pemberhentian bus yang diserobot parkir kendaraan umum. Atau justru malah menyita jalur hijau. Terkait kondisi real transportasi publik di Kota Surabaya, Dishub Kota Surabaya mengaku terus berbenah, termasuk menambah jumlah armada untuk mengimbangi kebutuhan kapasitas angkut yang terus meningkat, sekaligus untuk mendukung imbauan ASN naik transportasi umum sehari dalam sepekan. Sebenarnya kita mempersiapkan dari sisi kesehatan unitnya, Pak. Terus di tanggal 6 kemarin kita juga sudah menambah 3 unit untuk rute Purabaya ITS. Itu kita tambah 3 unit di situ untuk mengurangi headway-nya. Terkait dengan kapasitasnya, kalau di waktu yang sama maka perlu dilakukan penambahan unit karena akan terjadi penumpukan terhadap titik-titik rute tertentu. Karena rute-rute yang ada saat ini itu sudah banyak yang di atas 100% load faktornya. Jadi kedepannya harapan kami bahwa kita skemanya adalah skema upgrade terhadap kapasitas unit. Menindaklanjuti kebijakan ASN naik transportasi umum, Dinas Perhubungan Kota Surabaya memproyeksikan sekitar 60% ASN di lingkungan Pemkot Surabaya bisa diangkut armada transportasi publik. Namun, distribusinya harus diatur agar tidak terjadi penumpukan yang juga akan berdampak ke masyarakat yang bergantung pada operasional transportasi publik. Perlunya pengaturan ini juga disampaikan Hera Widyastuti, pakar transportasi sekaligus guru besar bidang manajemen transportasi jalan dan rel ITS Surabaya. Profesor Hera berharap
ada fleksibilitas pengaturan jam masuk ASN untuk mengantisipasi penumpukan pengguna transportasi publik akibat kebijakan ini. Semoga ini menjadi kebiasaan kita menggunakan angkutan umum dan juga tidak menggunakan angkutan pribadi gitu nantinya. Nah, maka fasilitas harus ditingkatkan. Kebayang kalau misalnya musim hujan gitu nggih, terus mereka harus di halte yang tidak ada penutupnya, kehujanan gitu kan, berangkat kantor terus gebyes gitu kan ya kan piye. Jadi mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk kita mulai membenahi kebiasaan dan juga Pemkot juga membenahi baik sarana maupun fasilitas untuk angkutan umum massalnya supaya ditingkatkan dan kita betul-betul siap menjadi kota yang berbasis dunia. Meski mengapresiasi perbaikan kualitas transportasi publik dari tahun ke tahun, menurut Hera, idealnya transportasi publik harus aman, nyaman, lancar, dan handal. Karena itu sejumlah aspek masih perlu dibenahi mulai dari penambahan rute, armada, dan perbaikan fasilitas halte, jalur pedestrian, hingga penyeberangan. Penyediaan fasilitas terintegrasi seperti angkutan intermoda dan kantong-kantong parkir sekitar halte juga mutlak dibutuhkan agar lebih banyak ASN dan masyarakat luas mau beralih ke transportasi publik. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.